Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku semuanya. Semoga hari ini Ananda tetap sehat dan berbahagia, meskipun di tengah kondisi pandemi. Dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Ananda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Nah, materi kita hari ini adalah potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lainnya yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lainnya adalah sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Data laut Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 km bujur sangkar. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna serta 1.100 mikroba. Potensi perikanan Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah ikan tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari, atau sekitar 5,12 juta per tahun. Sebaran potensi ikan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jika dibandingkan potensi sebaran ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia timur. Indonesia bagian barat yang rata-rata kedalaman lautnya 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisinya berbeda dengan Indonesia bagian timur, dengan rata-rata kedalaman lautnya mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Potensi hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, di muara sungai, atau di laguna. Fungsi hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Dan juga untuk melindungi pantai dari abrasi. Nah, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar. Persebaran hutan mangrove di Indonesia. Luas hutan mangrove di Indonesia
mencapai sekitar 3 juta hektar. Di mana saja kita bisa menemukan hutan mangrove? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua. Terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang yang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284.000 km bujur sangkar atau setara dengan 18% dari jumlah terumbu karang yang ada di dunia. Habitat terumbu karang. Laut Indonesia menjadi tempat yang spesial sebagai habitat terumbu karang. Tahukah Ananda, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantas jika terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kerusakan potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman yang dimiliki negara kita merupakan anugerah Tuhan yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya. Salah satu caranya, jangan buang sampah ke sungai. Karena sampah plastik akan merusak potensi kemaritiman. Semua itu kita lakukan supaya anak dan cucu kita, generasi yang akan datang juga dapat menikmati, memanfaatkan potensi yang sudah ada. Baiklah Ananda semua, mudah-mudahan pertemuan kita pada materi ini ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar agar Ananda mendapat video terbaru. Terima kasih.